Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Nirvana. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudiarto, SKPM KSRM, selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Ibu Mas Diatika Anggraini, SKPM KAP, selaku anggota Penguji 1. Dan yang saya hormati Mas Kamiatri Utami, selaku anggota Penguji 2, sekaligus dosen pembimbing. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat mendapatkan hasil penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novi Anam Tahapsari dengan NIM nomor 3 107041003, program studi keperawatan program diploma 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi hasil penelitian saya dengan judul penerapan range of motion pada asuhan keperawatan pasien stroke dengan gangguan mobilitas fisik yang sudah masuk dulu. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pada pendahuluan meliputi latar belakang rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Pada bab 2 terdapat landasan teori serta konsep asuhan keperawatan. Pada bab 3 ada terdapat desain penelitian, lokasi dan waktu, instrumen, metode pengumpulan data, serta etika studi kasus. Pada bab 4 membahas terkait hasil dan pembahasan, dan pada bab 5 ada kesimpulan. Adapun stroke adalah kondisi medis yang ditandai dengan munculnya defisit neurologi secara mendadak akibat gangguan aliran darah ke otak, baik karena sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah secara umum. Stroke didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain gangguan vaskular. Berdasarkan data global, Burden of Disease GBD 2021, stroke menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian dan ketiga sebagai penyebab kecacatan secara global. Stroke di seluruh dunia. Selain itu, prevalensi stroke global mencapai sekitar 567 kasus per 1.000 penduduk dengan kecenderungan yang masih tinggi meskipun terdapat penurunan beberapa indikator pada berbasis usia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, prevalensi stroke nasional mencapai 8,3 per 1.000 penduduk yang menunjukkan bahwa stroke masih termasuk penyakit tidak menular utama di Indonesia menurut Darmawati dan kawan-kawan di 2024. Di DKI Jakarta sendiri, angka kejadian stroke tergolong tinggi dan berkaitan erat dengan faktor resiko pada gaya hidup perkotaan yang kurang sehat. Baik, berdasarkan uraian kasus tersebut, maka dirumuskan masalah pada kasus ini, yaitu bagaimana gambaran penerapan terapi range of motion pada pasien stroke dengan gangguan mobilitas fisik. Dengan tujuan terlaksananya asuhan keperawatan pada pasien stroke dengan gangguan mobilitas fisik melalui terapi range of motion selama 3 hari. Pengertian stroke sendiri adalah keadaan di mana aliran darah ke otak terhenti, biasanya disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah ke otak atau stroke hemorrhagik, ataupun tersumbatnya pembuluh darah yang menuju ke otak atau stroke iskemik. Untuk etiologi pada stroke sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, faktor yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, kebiasaan merokok, diabetes mellitus, ataupun penggunaan alkohol berlebih. Pada faktor lingkungan biasanya ada pada seringnya terkena paparan asap rokok dan juga keterbatasan pada pelayanan kesehatan. Serta faktor yang tidak dapat diubah yaitu ada usia, jenis kelamin, dan juga genetik. Lalu untuk faktor resiko, berdasarkan penelitian mengenai penyebab resiko terjadinya stroke, diketahui bahwa faktor utama menyebabkan stroke adalah tekanan darah tinggi. Selain itu, terdapat juga faktor lainnya seperti kebiasaan merokok, diabetes mellitus, dislipidemia yang dapat menyebabkan stroke iskemik dan stroke hemorrhagik. Komplikasi yang sering ditemukan adalah infeksi pneumonia yang diikuti dengan konstipasi dan juga aspirasi. Komplikasi seperti nyeri pekan, pingsan, dan retensi urin juga ditemukan pada di beberapa pasien. Tanda dan gejala pada stroke sendiri yaitu munculnya kelemahan mendadak dari salah satu bagian tubuh seperti wajah, lengan, tungkai, serta muncul rasa hilangnya sensasi mendadak di satu sisi badan, seperti gangguan menelan, hilangnya penglihatan secara sebagian atau menyeluruh secara tiba-tiba, sulit berbicara atau pelo, ataupun tidak memahami pembicaraan orang lain atau disebut dengan afasia. Timbulnya nyeri kepala yang sangat amat, nyeri, baik mendadak maupun bertahap. Lalu ada gangguan kesadaran serta hilangnya keseimbangan maupun munculnya gangguan kognitif. Pada
Slide ini dijelaskan pathway dimulai dari faktor resiko yaitu hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, usia, rokok, komunikasi alkohol, peningkatan kolesterol, dan juga obesitas. Nah, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah ke otak. Kemudian, kondisi tersebut berkembang menjadi trombosis, emboli, iskemia, maupun hemoragik yang menyebabkan stroke. Setelah terjadinya stroke, pathway sendiri di sini terbagi menjadi beberapa jalur, di mana jalur pertama yaitu gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan suplai oksigen ke otak menurun sehingga kerusakan motorik. Akibatnya pasien mengalami kelemahan otot progresif dan mobilitas fisik terganggu. Dari situlah muncul masalah keperawatan yaitu gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, stroke dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan perdarahan intrakranial. Darah yang merembes ke parenkim otak akan menekan jaringan otak sehingga tekanan intrakranial meningkat. Selain itu, fungsi otak juga dapat menurun dan menyebabkan kerusakan pada lobus frontal sehingga pasien dapat mengalami afasia global. Muncul masalah keperawatan kedua yaitu eh, perfusi cerebral tidak efektif dan pada masalah keperawatan ketiga ada gangguan komunikasi verbal. Pada jalur berikutnya, darah yang masuk ke otak dapat membentuk hematoma, di mana hematoma ini menyebabkan perdarahan intrakranial dan menekan pada jaringan otak. Akibatnya, tekanan darah meningkat dan pulse pressure melebar sehingga terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Lalu, kerusakan neurologis juga dapat menyebabkan kelemahan pada nervus cranialis 5, 7, 9, dan 10 yang berperan dalam proses menelan. Akibatnya, refleks menelan terganggu dan pasien mengalami kesulitan makan sehingga muncul masalah keperawatan defisit nutrisi. Baik, masuk kepada tinjauan pustaka selanjutnya yaitu pengkajian yang merupakan tahap awal dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dimulai dari identitas pasien, keluhan pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu pasien, riwayat penyakit keluarga, lalu ada juga fungsi kesehatan pasien, pemeriksaan fisik meliputi tingkat kesadaran, tanda-tanda vital pasien, dan juga head to toe. Serta terdapat pengkajian tambahan pada pasien stroke yaitu pemeriksaan saraf kranial yang berperan dalam fungsi motorik, sensorik, ataupun otonom secara umum. Kehilangan fungsi pada salah satu saraf kranial menandakan adanya kerusakan pada saraf perifer, kerusakan di area batang otak yang bisa mengakibatkan gangguan pada beberapa saraf kranial serta masalah motorik sensorik pada anggota tubuh pasien. Diagnosis yang sering muncul pada pasien dengan diagnosa medis stroke adalah gangguan mobilitas fisik, gangguan komunikasi verbal, resiko perfusi cerebral tidak efektif, defisit nutrisi, dan juga penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Lalu masuk kepada intervensi di mana segala bentuk tindakan atau perawatan yang direncanakan dan dilakukan oleh perawat berdasarkan penilaian. Untuk implementasi sendiri merupakan proses keperawatan yang menitik beratkan pada pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana asuhan yang telah dibuat sebelumnya, yang kemudian dievaluasi untuk menilai dan meninjau kembali tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Baik, masuk kepada metode studi kasus di bab 3. Desain studi kasus ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Nilai ini difokuskan pada pasien Tuan A, usia 55 tahun dengan diagnosis stroke di RSUD Pasar Minggu, lantai 10 Unit Stroke, dengan waktu pelaksanaan berlangsung dari tanggal 2 hingga tanggal 7 Maret 2026. Untuk instrumen penelitian sendiri, menggunakan inform consent, instrumen asuhan keperawatan medikal bedah, instrumen standar operasional prosedur SOP, lalu lembar observasi, alat ukur seperti tensi, oximeter, ataupun suhu. Untuk metode pengumpulan data sendiri dilakukan wawancara langsung kepada pasien dan juga keluarga, observasi dan pemeriksaan fisik serta dokumentasi. Adapun etika studi kasus pada penelitian ini meliputi autonomi, yaitu persetujuan dan tidak adanya paksaan pada pasien, lalu non-maleficence, yaitu tidak menyebabkan bahaya atau cedera pada pasien. Ada juga beneficence, di mana pencegahan dari kesalahan dan tindakan jahat yang dilakukan. Lalu ada justice atau keadilan untuk pasien. Lalu veracity, yaitu kejujuran. Fidelity, menepati janji antara kontrak yang sudah disetujui. Lalu confidentiality, yaitu kerahasiaan pasien. Dan accountability.
masuk kepada kasus, yaitu pasien atas nama Tuan A usia 60 tahun datang ke IGD dengan keluarganya pada tanggal 27 Februari 2026. Pasien mengalami kelemahan tubuh sebelah kiri sejak kurang lebih 2,5 jam sebelum masuk rumah sakit yang sebelumnya sudah didahului nyeri kepala hebat. Pasien sempat tidur untuk beristirahat dan meringankan nyeri kepalanya, tetapi sampai akhirnya dibawa ke IGD karena nyeri semakin kuat. Tidak terdapat kejang maupun muntah proyektil. Saat tiba di IGD, pasien masih dapat kontak namun tidak orientasi dan berbicara terbata-bata. Pada saat dilakukan pengkajian ulang, pada 3 Maret 2026, pasien sulit untuk diajak komunikasi dan cenderung mengantuk atau somnolen dengan nilai GCS 10, dengan I2, verbal 3, motorik 5. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol. Di hari kedua pengkajian, pasien menunjukkan perbaikan dalam kemampuan berkomunikasi dibandingkan hari sebelumnya. Pasien sudah mulai mampu berbicara dan mampu memberikan respon walaupun masih terbatas. Pasien mengatakan kesulitan menggerakkan ekstremitas bagian kiri dan tampak mengalami kelemahan pada anggota gerak sini. Untuk diagnosa yang ditemukan pada hari pertama, pengkajian melalui observasi dengan kondisi pasien somnolen didapatkan diagnosa penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral atau stroke hemoragik yang dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran pasien. Lalu untuk diagnosa kedua ditemukan pada hari kedua pengkajian di mana pasien sudah mulai bisa diajak komunikasi, walaupun masih terbatas, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler dibuktikan dengan rentang gerak pasien menurun. Pada diagnosa ketiga ditemukan di hari kedua, yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral dibuktikan dengan pasien yang berbicara pelok. Baik untuk intervensi dan juga implementasi keperawatan, pada diagnosa 1, dilakukan intervensi pemantauan tekanan intrakranial didukung dengan luaran kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan mengidentifikasi penyebab penurunan tingkat kesadaran pada pasien dan juga memonitor tingkat kesadaran pada pasien. Pada diagnosa kedua dilakukan intervensi dukungan mobilitas dengan dukungan luaran mobilisasi meningkat dengan melakukan terapi range of motion kurang lebih 10-15 menit, yaitu melakukan ROM pasif dibantu dengan keluarga. Lalu pada diagnosa ketiga, dilakukan intervensi promosi komunikasi defisit berbicara dengan dukungan luaran, yaitu komunikasi verbal, dengan memonitor kecepatan, tekanan, kuantitas, serta volume dan diksi bicara pada pasien. Pada evaluasi keperawatan, masalah di diagnosa 1 teratasi pada tanggal 4 Maret 2026 karena pasien sudah sadar dan tingkat kesadarannya membaik. Pada masalah kedua, yaitu masalah belum teratasi tetapi intervensi terpaksa dihentikan karena pasien sudah diperbolehkan pulang. Lalu pada diagnosa ketiga, masalah teratasi sebagian pada tanggal 5 Maret karena pasien dapat berbicara walaupun masih terbata-bata. Untuk masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik pada Tuan A ini dilakukan selama 3 kali pertemuan, sehingga intervensi keperawatan tidak teratasi secara optimal karena pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Maka dari itu, pelaksanaan tindakan keperawatan dihentikan mengingat pasien yang sudah diperbolehkan pulang. Maka dari itu, penerapan terapi range of motion ini tidak teratasi secara optimal karena seperti yang disebutkan tadi, pasien sudah diperbolehkan pulang dan juga pelaksanaan intervensi hanya dilakukan dalam waktu 3 hari. Di mana yang direkomendasikan adalah dalam 1 hari dilakukan 1-2 kali penerapan terapi range of motion. Baik, untuk kesimpulan pada penelitian ini adalah asuhan keperawatan pada Tuan A menunjukkan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial, gangguan mobilitas fisik, dan gangguan komunikasi verbal. Penerapan range of motion bisa menjadi salah satu intervensi yang dapat dilakukan pada pasien dengan gangguan mobilitas fisik karena dapat membantu meningkatkan kekuatan serta kelenturan otot sehingga mendukung aktivitas sehari-hari. Begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.